Kehadiranmu itu segala-galanya. Tidak bisa disubstitusikan oleh apapun dan siapapun. Tuhan, Kau segala-galanya. Ibadah ini berarti diberkati karena Kau ada. Di luar itu tidak ada artinya. Bahkan kata-kata hamba-Mu hanya akan menguapi udara tanpa arti apapun. Kalau Tuhan tidak mengurapi. Tuhan, berbicaralah. Hamba terbatas, tidak memiliki apapun, bukan siapa-siapa. Semua yang ada pada hamba itu hanya datang dari Tuhan. Berarti hamba-Mu lepaskan firman yang tajam, yang bahkan melebihi pedang bermata dua manapun. Dilepaskan di tengah-tengah kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, membangkitkan kami. Tapi lebih penting di atas semuanya itu, supaya kami kenal karakter dan pribadi dan jalan-jalan. Kami berjalan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sore ini tidak ada yang kebetulan. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Terima kasih kami mau punya hati yang gampang belajar dan diajar. Supaya kami sungguh-sungguh dibawa kepada karakter-Mu Tuhan. Sekali lagi urapi hamba. Urapi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu, segala hormat, keagungan, pujian, kebesaran, kejayaan, dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati dan jadi berkat. Mari katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sudah dikenalkan sama Pastor Rusdi tadi. Saya bernama Rupin Ong. Ya, Rupin bukan Robin. Sebab kalau Robin temannya Batman. Saya temannya Batman. Jadi senang ada di KPI Kebel Palm ya. Saya kalau panggil Rusdi yang cukup kenal dan cukup lama. Sama mungkin kakaknya ya tahu juga Pak Anjoyo, kemudian beberapa kali isi persekutuan di kantor dulu ya. Nah, nggak rasa tahu, nggak menggurui, nggak sok pinter, nggak rasa saya paling benar sama sekali enggak. Datang dengan hati bukan seperti itu ya. Apalagi sharing di hadapan negara yang saudara adalah disebut negara Kristen, walaupun saya berpikir mungkin ya apakah masih ada julukan itu buat Australia, tapi artinya ya saya harus menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan saja dari hati. Saya tadi sudah siapkan tema tentang kuasa perubahan sebetulnya ya, the power of change. Tapi nggak tahu mendadak sontak, ujuk-ujuk tiba-tiba seketika itu juga suddenly itu sama ya. Bahasa Jermannya keren ya, majikan kick gitu ya, itu kata Handi ya, mengagetkan gitu. Saya nggak tahu Tuhan taruh ini di hati saya tentang namanya itu culture of faith atau budaya iman. Ya, jadi saya sampaikan kultur iman ini penting. Saudara tahu budaya ya, tahu budaya. Budaya itu begini definisinya, sesuatu yang kita lakukan yang menjadi kebiasaan tanpa kita perlu berpikir lagi. Nah itu kultur itu. Misal di Indonesia itu ada beberapa sisi sudah lebih baik. Kadang-kadang itu nggak ada budaya antri di Indonesia. Ya walaupun saya lihat Sydney juga sebetulnya cara nyetirnya ya ada juga yang selap-selip lah ya. Ya ada juga ya kan, ya 50-50 lah ya. Ada juga, saya yakin pasti alasannya turis ini ya kan. Jadi turis jadi kambing hitam ya biasanya, tapi belum tentu juga. Dari ketawanya saudara ada yang lakukan itu juga ya. Nah maksudnya maksud saya begini, kadang-kadang coba bayangkan, saya misalnya antri di bandara kan, dalam anugerah Tuhan saya suka terbang, dalam anugerah Tuhan bukan suka terbang kayak pilot, karena memang terpaksa harus terbang ke daerah kemana-kemana, kalau nggak pakai pesawat ya kurang cepat ya. Nah tahu Bapak Ibu semua, itu kadang-kadang itu sudah antri di bandara ya, udah antri. Begitu antri tiba-tiba dia terobos saja. Ya ibu-ibu nantang tas begitu sambil tergopoh dan tidak ada rasa salah sama sekali. Ya kan? Kalau di sini coba kita patut saja, pasti dia sungkan kan?
kalau gitu, belum sampai bengek, tidak begitu. Nggak, ada yang begitu, nggak semua lah. Maksudnya nggak semua begitu. Sekarang sudah lebih bagus lah generasi baru. Tapi memang di otaknya sistemnya itu nggak ada. Yang begitu-begitu itu nggak ada. Ini orang-orang begitu. Karena memang budaya itu nggak ada. Nah, Bapak itu begini, budaya itu kan sesuatu yang begini, nggak perlu teori tapi bisa mempengaruhi. Nah itu budaya. Ya, itu budaya. Nah, jadi kalau kekristenan sampai tidak menjadi budaya, nah itu masalah. Sayangnya banyak orang sudah ada dalam kerajaan Allah tapi tetap membawa budaya dunia. Makanya nyembah Tuhan tapi tetap bohong. Jadi budayanya dunia masih ada. Padahal kan kita harusnya sudah menemukan budaya baru yang disebut dengan culture of the kingdom of God. Budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah itu apa? Kebenaran. Budaya kerajaan Allah itu apa? Kalau sukacita karena duit pasti apa itu Kristen Yoyo mas. Naik turun. Duit lagi banyak sukacita, nggak ada duit cemberut. Kayak ayam belum tumbuh gigi misalnya ya. Kalau sampai ayam tumbuh gigi, saya tidak akan makan nandos. Nah, saya penggemar nandos, palek nandos. Ya enak, memang enak. Peri-peri, gitu ya. Nah, sampai apa? Jadi kalau ke Australia, mesti kudu makan nandos. Soal di Indonesia nggak ada loh. Pernah buka di Jakarta Selatan tutup karena kekurangan pembeli. Oke, mestinya. Ya, tapi kan begini Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi yang aneh misalnya, orang Indonesia datang ke Australia tapi tetap membawa budaya Indonesia. Nah, itu berarti begini, di tempat di mana dia ada, itu belum jadi budaya. Ini contoh saja ya. Nah, yang saya mau katakan begini Bapak Ibu, makanya kan gereja Indonesia punya masalah di second generation. Ya anak-anak tadi kita itu yang didoakan. Biar nanti mereka melayani generasi mereka. Karena belum tentu mereka menganggap orang Indonesia loh. Nggak lahir di Indonesia, nggak pernah ke Indonesia, nggak tahu bahasa Indonesia, even rambut hitam. Even mereka mungkin pendek-pendeknya orang Indonesia kan. Ya kan? Tapi kan coba bayangkan. Nah, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu ini, saya fokus saja. Bahwa budaya itu kekuatan yang memang hebat. Tidak perlu teori, tapi mempengaruhi. Misalnya ya, orang kalau memberi masih berpikir, ya berarti memberi belum jadi budaya. Orang kalau berkorban masih berpikir, berarti budaya, berkorban masih belum jadi budaya. Budaya itu sesuatu yang kita lakukan, kita tidak perlu berpikir untuk melakukannya, karena itu sudah jadi lifestyle kita. Mengutamakan orang lain, berkorban dalam kehidupan. Nah, saya ingin menarik fokus kepada budaya iman. Katakan budaya iman. Sekali lagi budaya iman. Nah, budaya iman itu harus sampai jadi budaya, sampai mempengaruhi orang di sekitar kita. Ibrani 11 jelaskan, Hebrew chapter 12 jelas berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan bukti, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kok jadi kebalik saya. Oke, maafkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan kan. Nah, jadi begini, iman itu mesti harus menjadi budaya. Dasarnya apa? Buktinya apa? Ya, makanya betul kan. Ya, kenapa penting saya nanti katakan ini? Karena bayangkan, kita itu sekarang menghadapi budaya, di mana semuanya materialisme. Semua yang dianggap sukses itu harus ada buktinya. Oh, dia kaya itu, rumahnya gede, tinggal di kawasan mansion. Oh, dia itu pinter karena gelar doktornya ada misalnya. Ya, jadi orang sekarang pokoknya semua ukurannya adalah materialisme. Memang pertempuran kita ini pertempuran materialisme. Pertempuran dengan hal-hal yang materi. Semua menilainya di situ. Ya, apalagi saudara tinggal di negara yang begini. Kalau tidak logik, ya nggak ada. Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Tuhan mana? Oh nggak kelihatan kok. Sementara kursi ini ada loh, ini kelihatan. Ya kan? Gedung ini ada kelihatan. Ya apalagi nih, ini apa sih namanya? Meja atau mimbar? Meja mimbar ya, atau mimbar meja lah ya, saya nggak tahu. Nah, ini kelihatan ada.
Tapi Tuhan mana nggak kelihatan. Padahal kalau mau berdebat gampang lah. Gampang. Misal saya tanya buat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu percaya nggak bahwa saya punya pikiran? Loh, kok meragukan saya? Kalau saya nggak punya pikiran, saya gila kan berarti. Jawabannya kok. Bapak Ibu percaya saya punya pikiran? Bapak Ibu percaya nggak saya punya otak? Punya. Kalau nggak, oh nggak ada otak. Nah, saya turun, saya pergi aja pulang ya. Berarti sudah menganggap menghina saya. Saya punya otak, tapi pertanyaan saya, pikiran saya kelihatan nggak? Otak saya kelihatan nggak? Ya enggak. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu nggak ada. Ada. Nah ini perlu latihan ini dalam budaya ini. Oke, saya tarik ya, nggak usah terlalu rumit. Kita akan kembali belajar pada bapak orang percaya. Namanya awalnya adalah Abram. Abram itu bapak yang tinggi. Bapak yang tinggi. Dia tinggal di sebuah imperium yang sangat terkenal. Kalau sekarang mungkin ya, saya kayak Amerika atau mana lah, atau China mungkin. Ini negara super hebat lah. Secara perdagangan, secara, ya itu, seperti Amerika lah misalnya ya. Nah, Abram itu tinggal di kawasan Sinear, kalau sekarang Irak Selatan. Itu adalah peradaban dunia yang memunculkan kerajaan pertama yang begitu hebat secara manusia, namanya Babilonia. Ya, oke ya, kita perlu firm ini dulu. Abram ini disinyalir oleh para teolog itu keluarganya keluarga penyembah berhala. Tiba-tiba mendadak dia dengar suara. Bahkan begini, tipikal gereja mula-mula itu menurut saya adalah di zaman Abram. Belum ada kemah suci, belum ada hukum Taurat, belum ada eksklusivitas bangsa yang disebut dengan Israel. Israel lahir dari cucunya Abraham, namanya Yakub. Ya, waktu dia bergumul dengan malaikat di sungai Yabok. Yabok artinya empty river, sungai kekosongan. Ya, makanya kalau mau melahirkan bangsa yang takut akan Tuhan harus mengosongkan diri. Itu dari pertempuran di sungai Yabok itu, Yakub dipukul, pangkal palanya jalannya akhirnya pincang supaya nggak jalan seenak-enaknya. Orang perlu dipukul supaya nggak seenak-enaknya. Itu di pertempuran namanya, itu acara Smackdown pertama kali di dunia. Ya yang suka Smackdown tau ya, gulat pertama kali itu ada di situ tuh. Kejadian pasal berapa? I think 32 kali, saya nggak lupa. Baca saja nanti. Disitulah Yakub diubahkan. Dalam waktu satu malam, satu orang lahirkan bangsa. Namamu bukan lagi penipu. Yakub artinya penipu. Namamu adalah Israel. Ya kan? Pangeran Allah. Bangsa pilihan. Ya, kita semua tahu itu ya. Nah, Bapak Ibu begini. Zaman Abraham belum ada kemah suci, belum ada hukum Taurat, belum ada eksklusivitas bangsa. Jadi itu tipikal gereja mula-mula. Bahkan Abraham itu tahu Bapak Ibu, melahirkan para petempur hebat, ahli bertempur di rumahnya, 319 petempur yang lahir di komunal rumahnya. Gereja itu harusnya lahirkan itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan di tempat yang lain. Oke ya, saya tidak akan kemana-mana. Tapi di Kejadian pasal 12, tiba-tiba ada suara terdengar. Suara ini. Dia tidak tahu siapa, tapi bersuara. Bram, tinggalkan negerimu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan seluruh keluargamu untuk kamu pergi ke tanah yang aku janjikan. Bukan soal tanahnya di mana. Karena yang penting ini ketaatannya pada suara ini. So begini, nanti Abraham itu kalau Bapak Ibu baca Ibrani 11, dia sudah ada di Kanaan. Tapi dia tidak menganggap itu tempat yang permanen. Karena dia menantikan nanti Yerusalem surgawi, bukan Yerusalem fisik. Dia keluar masuk, bahkan dia tidak sadar kalau itu Kanaan. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Dia tinggal di Kanaan pakai apa? Tinggalnya tenda, nggak pakai bangunan permanen. Ya, tenda itu begini, gampang dibongkar, gampang dipasang. Gedung begini kalau dibongkar susah. Makanya hati itu harus fleksibilitas. Kalau Tuhan suruh gerak-gerak saja. Ya, sayangnya kan orang mempertahankan kenyamanannya. Makanya sekarang kalau lagi digoncang, bagus. Ada uangnya lagi digoncang, bagus. Supaya rasa aman kita tidak tergantung di uang, tapi di Tuhan. Ya, masa kita lupa pandemi kemarin? Semua goncang, Bapak Ibu. Siapa yang nggak goncang? Oh iya, goncang. Pengusaha goncang, pilot goncang, penyanyi goncang, ya kan? Konser nggak ada, petinju goncang, ya kan? Kuat-kuat di ring pelukan, ketularan COVID, mati.
Goncang, pendeta goncang. Oh iya goncang, ternyata liturgi kita rapuh ya. Ternyata tempat agama kita kosong. Ada penulis puisi berkata, Vatikan sepi, Yerusalem kosong, Mekah nggak ada orang yang kemudian umroh. Semua gedung-gedung gereja yang gede-gede, nol, kosong. Orang harus kembali merenungkan Tuhan lewat keluarganya. Perjamuan kudus, pria yang harus memimpin. Nggak bergantung lagi ke pendeta. Ini sebetulnya baru kecil aja. Nanti kegoncangannya lebih hebat lagi di depan ini. Bersiap Bapak Ibu. Ya, akan ada banyak hal yang mengagetkan di depan ini. Nah, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu, di Kejadian 12 itu, atau kita baca lah ya, coba kita lihat Kejadian 12, multimedia ada kan? Saya dimintain PPT tadi, maaf saya nggak persiapan, bukan nggak ada, karena saya kadang-kadang begitu, kalau di tempat baru, lagi pujian begitu, tiba-tiba Tuhan baru sesuatu. Nah, saya taat. Padahal saya khotbah ini harus betul-betul pelan-pelan karena saya tidak mempersiapkan. Udah saya catat lama sekali. Tapi tadi waktu Ibu worship, tiba-tiba Tuhan suruh saya untuk sampaikan ini ya sebagai tawanan roh. Saya akan taat ya. Jadi, padahal saya sudah persiapan soal itu tadi. Apa namanya? Kuasa perubahan ya. Tapi oke lah. Nah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah, katakan pergilah. Tahu Bapak Ibu, kata pergilah itu kata praktis. Kata praktis, praktis itu gini, dari sini saya ke sini. Itu berarti saya menjauh dari situ. Itu pergilah. Jadi bukan kata filosofi, bukan kata teori. Ini kata praktis. Ini practical word. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaan saya, Abraham tahu nggak negerinya mana? Enggak. Coba, dia taat saja. Padahal Abraham itu orang kaya. Abraham itu bukan pengangguran. Abraham itu keluarga kaya. Abraham itu tinggal di imperium yang sangat maju. Sementara orang, kalau saya sering tanya, saya ini kan dalam anugerah Tuhan, pergi ke Toronto pernah, Vancouver pernah, ke LA pernah, dalam anugerah Tuhan untuk pelayanan, ke Taiwan pernah, ke Singapura pernah, ya beberapa negara. Saya ketemu orang Indonesia, saya selalu tanya begini, kamu itu kesini mau ngapain? Jawabannya hampir semua rata, for better life, untuk hidup yang lebih baik. Ya oke lah, untuk hidup yang lebih baik. Saya pikir kamu kalau di Indo berarti nggak baik hidupnya. Ya dia ketawa, kita bercanda saja ya. Nah, tapi bayangkan, ini dari tempat yang begitu nyaman, dia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu. Orang berkata, kan negeri itu susu madu berlimpah Pak Rubin. Hang on. Kalau kita tahu Kanaan, Bapak, itu penuh batu, padang pasir. Oke, ada yang pernah ke Israel nggak? Tolong angkat tangan. Yang pernah? Gak harus. Ada ya Bapak pernah ya? Ya gak harus ke sana sih. Ada yang pernah ya? Kalau ada kesempatan dan ada kemampuan boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya itu dalam anugerah Tuhan, mau bawa grup hampir 14-15 kali pergi ke sana. Nah, enggak Bu, saya dibayarin, bukan saya bayar sendiri. Karena saya jadi pembina rohani untuk bawa jemaat. Kan terakhir sebelum pandemi saya ke sana. Ya, saya dari Melbourne kemudian terus ke Israel. Saya bilang berangkat saya sama istri saya. Oh ya, istri saya ada di belum kenali lagi. Jadi kita berangkat. Bapak Ibu kalau lihat Israel, bayangkan itu batu, itu desert itu, bukan desert loh. Kalau desert ya desert itu kue lapis lah atau Nogosari, ya, Corobikan. Masih ingat nggak korus gitu masih? Orang Tegal ya, Apem Comal. Beliau Tegal, saya Comal. Yang nggak tahu Comal bersukacita lah. Jadi kalau lewat kota saya merem 2 menit hilang. Itu sangat kecilnya. Itu kata teman-teman. Ya teman-teman saya sembarangan ya kalau bercandain saya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa. Itu tanah berbatu, tanah gurun. Tapi kalau kita lihat sekarang mereka pengelolanya hebat. Makanya negara Israel adalah negara yang paling menghargai tanah. Yang bisa beli tanah di sana itu hanya satu kelompok namanya Terra Santa. Terra itu tanah, Santa itu suci. Saya nggak tahu itu grup dari mana. Tapi tidak boleh sembarangan. Ribuan orang rela mati demi secengkal tanah. Makanya orang kalau tidak menghargai tanah selalu jadi refugi, pengungsi. Semua orang yang tidak menghargai tanahnya pasti lari dari tanahnya. Padahal tanah ini harta yang hebat. Di dalamnya terkandung banyak berkat. Karena tanah diciptakan, kita diciptakan dari tanah, makan di tanah.
tanah ini diberkati. Tapi orangnya harus benar. Makanya kalau orang berdosa tangannya terkutuk. Ya kan? Makanya pria kalau benar, tetesan air matanya membuat subur tanah di mana dia berdiri. Tanahnya kalau subur, ditaburi apa saja pasti bertumbuh. Itu bahasa doa. Jangan jadi pria yang tidak benar. So, kalau pria tidak benar, tanahnya dikutuk. Pernah lihat orang ya, hasil banyak tapi pengeluaran lebih gede dari hasilnya. Oh, hati-hati. Itu hati-hati. Oh iya, ini saudara pikir ini soal hanya agama? Enggak. Ini soal teologi tanah. Tanya Parvi diberkati. Ya, bukan soal apa, bukan soal materi, hal-hal begitu. Oh iya, kita selalu disertai Tuhan. Tapi makanya betul, mesti benar. Nah, Abraham suruh pergi ke tanah di mana Tuhan mau dia ada di sana. Dan kita tahu sekarang Kanaan. Oke. Nah, Abraham taat. Abraham taat. Nah, saya mau sedikit mundur ke belakang sebelum saya fokus kepada ini. Saya nanti akan berikan beberapa. Pastor Musti, saya harus selesai berapa lama? Jangan begitu lah. Nggak terbatas. Ini kasih Tuhan, Pak. Jangan. Oh ya, saya diantar oleh anak-anak hebat ya, namanya Ardi sama Handi. Jadi mereka antar saya. Ya, saya bersuka cita ditemenin mereka makan, jalan dan sebagainya selama 2 minggu saya ada di Australia. Nah, mereka luar biasa. Oke, upah mereka besar di surga, pasti masuk surga, saya yakin ya. Nah, mereka orang anak-anak baik. Saya kenal Handi sejak tahun 2006. Saya kenal dia sudah lama sekali. Oke, nah, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu adalah begini. Kita akan mundur sedikit ke belakang ya. Ada 3 perjanjian iman yang gagal karena manusia memberontak. Yang pertama adalah Adamic Covenant. Adam itu Tuhan punya perjanjian iman dengan dia. Dia memberontak, gagal. Yang kedua perjanjian Eden, keluarga pun gagal. Nah, masuk kemudian kepada perjanjian yang ketiga, Tuhan pilih Noah. Ya, Bapak Ibu tahu, waktu kemudian perjanjian Noah kita tahu kan, manusia memberontak di Kejadian pasal 6. Alkitab berkata puncaknya hatinya selalu jahat sampai anak-anak Allah menikah atau kawin dengan anak-anak manusia. Ada orang tafsirkan itu eranya Nephilim. Katanya malaikat-malaikat yang kawin sama manusia. Padahal sebetulnya itu anak-anak Set yang kawin dengan anak-anaknya Kain. Jadi roh dengan daging. Kan Set itu sejak saat itu manusia memanggil Tuhan. Ya masa sih malaikat kok kawin sama manusia? Itu kalau orang kan itu sampai ada isu Nephilim segala ya, itu ya gabungan antara roh dan daging ya. Itu sebetulnya anak-anak Set kawin dengan anak-anak Kain. Saya tidak akan membahas itu lebih detail lagi, Bapak Ibu banyak belajar lah. Nah, setelah itu Tuhan itu mau kemudian begini, hapus manusia yang jahat ini. Tapi Tuhan, haleluya, selalu di setiap generasi yang jahat, pasti Tuhan akan menemukan orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, saya berharap di GPI Campbelltown ini Tuhan temukan orang-orang itu. Bapak Ibu tahu, dia mengikat perjanjian dengan Nuh. Air bah 40 hari, Bahtera Nuh mendarat di Ararat. Saya pembelajar sejarah ya, Bapak Ibu. Makanya pelajaran sejarah saya dulu bagus. Ya, tidak belajar 100, kalau belajar malah 60. Enggak lah, kebalik lagi ya. Itu bercanda saja. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu mendarat, tahu Bapak Ibu, Nuh jadi petani. Dia menanam anggur. Dia makan anggur, dia mabuk. Kenapa? Karena ozon terbuka, sebab dulunya air itu dari kabut bawah, tapi sekarang turun dari atas. Ini ozon ini sudah terbelah luar biasa. Makanya jangan kaget, kanker kulit, jangan kaget polusi begitu luar biasa. Itu karena ozon sudah terbelah. Nah, begitu kemudian dia jadi petani, dia mabuk. Waktu dia mabuk, Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. 3 anak ini, Bapak Ibu tahu, anaknya yang namanya Ham, itu kemudian Alkitab terjemahan Indonesia berkata, dia melihat aurat ayahnya. Tapi ternyata terjemahan para teologi, ahli teologi berkata begini, Ham itu tidak hanya melihat aurat ayahnya. Bapak Ibu tahu nggak? Ham itu memainkan aurat ayahnya. Dari situlah kemudian dosa homoseksual mulai muncul. Ini spirit. Makanya Ham itu nantinya dikutuk oleh Nuh. Sampai seorang ayah kutuk anaknya itu kan berarti sangat-sangat kebangetan dan menjijikan. Nah, prinsipnya begini,
Setan itu selalu bekerja di situasi yang dikutuk. Sementara Tuhan itu bekerja di tempat yang diberkati. Makanya saya dalam hidup ini hati-hati kalau ngomong. Saya tidak suka ngutuk-ngutuk. Karena setan bekerja di sesuatu yang dikutuk. Sementara Tuhan bekerja di sesuatu yang diberkati. Tolong saya ingatkan saja GBI Campbelltown, seberat apapun perkataan kita itu harus sesuai firman. Saya tidak mau mulut saya keluar kutuk, saya tidak mau mulut saya membunuh orang dengan perkataan. What you say is you are. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikianlah manusia dengan perkataannya. Saya kalau lihat orang yang, wah udah, ngomongnya udah gak karu-karuan, saya tahu hatinya seperti apa. Ya, sebab mulut itu jendela hati yang ada di luar. Jadi jaga ini. Oh ya, jaga banget. Saya paling jaga. Sebenarnya kadang berapa, kadang ditekan, difitnah. Tapi saya nggak pernah mau keluarkan kata-kata yang mematikan. Apalagi kalau orang diurapi, ya mesti hati-hati ya berbicara. Lalu tahu apa yang terjadi? Ham dikutuk. Ham melahirkan keturunan namanya Kus. Dan dari Kus itu muncul orang yang melawan Tuhan pertama kali. Dia mendirikan imperium yang sungguh-sungguh menjadi repot dari bangsa pilihan Allah. Namanya Babilonia. Pak Rubin udahlah nggak usah ngomong itu, udah lama ribuan tahun. Spiritnya sampai sekarang kita menghadapi Babilonia spirit. Babilonia spirit itu kenajisan. Babilonia spirit itu adalah apa? Keegoisan, perpecahan, sistem bangkit. Ya kan? Makanya saya suka bercanda. Indonesia itu dulu tidak dijajah Belanda kan? Indonesia itu dijajah VOC. VOC itu kan perusahaan dagang di sana. Indonesia sampai hari ini masih dijajah VOC. Loh kok Pak? Kan sudah merdeka. VOC. Pokoknya which one? Paksa-paksa lah Pak ya. Yang nerjemahkan kayaknya bingung ini saya ngomong apa ya. VOC. Pokoknya which one? Yang lain bocuan terserah. Yang penting which one? Ya kan? Orang Tegal kan oi ya Pak Marusi ya. Ya Comal juga sama oi ya pokoknya oi cuan. Yang lain bocuan nggak ada masalah. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini. Begitu ini kerajaan Babel didirikan, Nimrod. Terjemahan Indonesia berkata Nimrod itu adalah orang. Nah kata against itu memang kan artinya kalau nggak melawan kan berarti dihadapan. Betul ya? Ya kan? Coba. Memang susah. Tapi sebetulnya Nimrod ini melawan Tuhan. Nimrod nanti punya keturunan hebat-hebat. Yang luar biasa gini. Keturunan-keturunannya itu memang berdisiplin kalau umat Tuhan memberontak. Misalnya Nebukadnezar. Misalnya Kores. Sekarang pun masih ada keturunan Nimrod yang kuat. Saya akan sebutkan namanya. Masih sekarang ini. Alkitab itu menulis gak sembarangan. Hebat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Begitu ini Nimrod ini berkuasa, ini kerajaan semuanya, kerajaan materi. Nah Abraham itu ada di situ. Makanya tadi saya katakan, iman kita itu akan menghadapi hal ini. Yaitu kita berhadapan, ya gak kelihatan mana. Kamu sukses mana buktinya? Mana rumahmu begini kok? Ya mobilmu biasa kok. Pekerjaanmu begini. Makanya Bapak Ibu, Abraham disuruh pergi dari sistem yang ukurannya semua materialisme. Saya sedih loh kalau mengukur orang sukses semuanya ke situ. Pendeta enak, Bapak tidak begitu. Siapa bilang? Saya pernah loh mau dikontrak khotbah, dapat bonus. Suruh sign saja. Udahlah Pak Rubi nggak usah repot-repot, nggak usah pergi kemana-mana. Mau berapa? Ya saya tidak marah, saya cuma ngomong sama istri saya, udah selesai sayang dengan jadwal di situ. Dia ngomong kamu marah? Enggak, cuma saya sedih saja, orang nilai saya dari barang. Harusnya kan hidup dinilai dari nilai, bukan dari harga. Bingung ini harganya berapa? Apa bedanya sama saya sama mikrofon? Ya terserah kalau orang mau diukur dari begitu, saya nggak mau. Ya dong, persahabatan ukurannya apa? Bukan harga nilai. Pernah lihat gak ada orang kalau temannya kaya dekat, begitu temannya nggak punya, dia tinggalin.
ya berarti nggak punya nilai, masih di harga materi. Tapi kan kita berhadapan dengan sistem ini, Bapak Ibu. Di Australia enggak ya kayaknya. Sama saya rasa. Oh iya, ya, ya. Ini. Ya, Bapak Ibu pikir beriman itu gampang. Ya, gak mudah kan. Coba, orang Indonesia ngomong gini, ini orang Indonesia. Kita ini kalau punya tabungan di Indonesia 9 digit, itu aman. 9 digit berarti miliar. Kalau di Australia 6 digit lah kali ya. Ya, ini berdua mereka punya 6 digit ini. Atau pastor di depan saya ini nggak bercanda Pak Rusi ya. Nggak lah, maksudnya bercanda saya. Loh, katanya kalau di Indonesia orang punya 6 digit aman. Ya, bank statement kalau orang Indonesia bank statementnya kan bisa saja BCA, BRI, apalah. Ya bank-bank terkenal. Ya oke. Orang berkata, udahlah kalau saya di bank punya 6 digit aman lah. Kan begitu kan, Melia? Ya, tapi orang luar mungkin 6 digit oke lah. Tapi Bapak Ibu setuju atau tidak? Semua itu sekarang lagi dikoncok ya. Oh, yang bankrupt banyak di Indonesia. Yang tiba-tiba hilang semuanya banyak Bapak Ibu ya. Semua digoncang. Wah, tadi saya katakan kegoncangan itu bagus supaya mengembalikan kita pada esensi kita yang sesungguhnya. Saya pun digoncang. Oh iya, orang tanya Pak Rubin waktu pandemi stres. Ya stres lah, 2 tahun gak kemana-mana. Sementara itu harus menolong banyak orang, ya nolong lah. Bapak Ibu tahu nggak, nangis nggak? Ada pendeta-pendeta di daerah makan telur saja dibelah 4 dengan 2 anak. Oh nangis lah Bapak Ibu, nangis lah. Udah begitu yang kasihan tuh yang pendeta pinggiran kota yang nggak punya lahan, yang jemaatnya orang tua, lah suruh beri persembahan pakai QR, handphonenya saja jadul-jadul, cara pakainya juga nggak tahu, kan bisa salah transfer nanti. Oh iya banyak susah. Beberapa pendeta mau bunuh diri. Saya tanya, kenapa? Saya tanya, ini susah, jobless, rasa nggak berarti, digoncang semua, digoncang. Saya baca artikel, saya ketawa, di Bangkok, pencopet turun omset 80%. Nggak dicopet. Sekarang mereka makmur lagi karena besok banyak datang ke sana kan, ya kan? Tuh, ya masih digoncang semua. Saya nggak tahu Bapak Ibu nih, mungkin Australia ada apa sih namanya? Ada subsidi dari pemerintah, kali mungkin saya nggak tahu. Ya di Indonesia pun ada. Tapi kita mau minta kan malu Bapak Ibu. Wong yang di bawah-bawah yang memerlukan masih banyak kan. Tapi apakah Tuhan nggak pelihara kita? Pelihara banget. Anak saya lulus dari Melbourne RMIT waktu saya lagi nganggur di rumah. Sudah tahu nggak PR kuliah di Australia? Ya ampun. Kan sekolahnya nggak bayar pakai daun kan? Masa sih bayar pakai daun di RMIT? Ya, oh ya, saya nggak berani ngitung sampai hari ini. Begitu ijazah ditaruh di meja kantor belajar saya cuma berkata, ini Tuhan. Anak saya sudah for good. Loh, iyalah, coba. Saya katakan ini bukan, wah Pak Rubin cuma teori. Ngalami, gak gampang memang. Saya tanya pendeta yang mau bunuh diri, saya tanya kenapa? Iya, saya lihat itu pendeta kok enak-enak di Indonesia ya, posting-posting di IG story, makan-makan. Oh iya, duduk di kelas bisnis, naik penerbangan apa, begitu buka garasi, ada mobil mewah, terus ada tulisan lagi, dia ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang digoda begitu. Saya pikir jangan coba-coba kalau nggak punya calling. Tekanannya nggak gampang, pimpinannya nggak mudah. Saya itu kalau nggak dipanggil Tuhan saja, nggak mungkin bertahan 40 tahun ini pelayanan. Mau mati beberapa kali. Saya lagi khotbah di sebuah masa pernah. Pesawat meledak pernah, di perjalanan di pedalaman. Kapal mau tenggelam pernah. Oh iya, loh, enggak lah, itu perjalanan tidak mudah. Tapi orang tanya, yang paling susah apa Pak Rubin dalam pelayanan? Yang paling susah adalah ketika saya disodori duit, kenyamanan, kedagingan disodori pada saya. Itu tidak mudah. Makanya betul, kenyamanan itu pembunuh iman paling besar. Itu comfort zone spirit. Cuma kalau nyaman tidak butuh Tuhan. Tunjukkan pada saya negara yang nyaman, semua disubsidi dan apa. Udah apa? Oh semua sudah tersedia kok.
orang pikir penganiayaan hal yang berat? Enggak. Saya awal-awal ngerintis gereja, 7 kali saya ngerintis gereja. Besok makan apa nggak tahu. Tapi kan ngadain doa. Tiba-tiba ada makanan. Besok makan apa nggak tahu. Tapi bagus kan, kalau orang besok makan apa nggak tahu, berarti tidak berpikir besok makan siapa. Ya, alami Bapak Ibu. Nah, kenapa saya harus katakan ini? Kita harus berlatih ini sampai menjadi kultur, budaya. Jadi iman kalau nggak sampai jadi budaya, berarti kita masih belum jadi itu. Apa sih? Bukan itu ya, bukan jadi adat istiadat, enggak. Sampai menjadi gaya hidup kita. Yang kita melakukannya itu tidak perlu berpikir, pelayanan tidak perlu berpikir untung ruginya, berkorban, aduh nanti saya susah. Enggak. Kalau orang sudah jadikan iman menjadi budaya, tidak. Ini jadi gaya hidup. Ya. Oke, Hakim-Hakim pasal 2 coba lihat sebentar. Ke ayat 10, saya sedikit keluar. Setelah zaman Yosua angkatannya pada meninggal, aneh Bapak. Ini dia, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Saya berharap saya nggak salah ya. Sorry ya multimedia, saya mendadak karena nggak kasih tahu sebelumnya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, mereka meninggal ini, angkatannya Yosua. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Alat kata itu di Alkitab Saudara. Angkatan yang lain ini bukan dedemet, gendruwo, tuyul. Bukan. Manusia tetap. Tapi ini orang-orang yang hatinya lain. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Aneh enggak? Angkatan Yosua itu melihat laut terbelah, angkatan Yosua itu melihat mana turun, angkatan Yosua itu melihat daging turun, angkatan Yosua itu melihat mujizat. Makanya jangan membangun iman di atas dasar mujizat, pasti tidak akan kuat. Karena mujizat itu bisa saja sebuah penghukuman karena orang double keras kepala. Saya tidak mau hidup dituntun hanya oleh mujizat. Saya mau hidup dituntun oleh berkat. Makanya orang yang dewasa tidak mengejar mujizat, tapi akan jadi mujizat buat orang-orang lain karena hidupnya dituntun oleh berkat. Loh, mujizat bisa terjadi, tapi kan temporary. Masa laut dibelah terus, kapan ikan kawin? Nah kalau ikan nggak kawin nanti nggak beranak ikan. Saya baru pulang dari Ambon belum lama, ketemu teman saya Wakapolda ngajakin saya mancing, cuman saya nggak sempet. Dia berkata, Pak Rubin kita mancing. Saya baru mancing dapat tuna 60 kg sirip kuning, di sashimi makan di kapal. Wih, itu seger, begitu digigit langit terbuka malaikat kelihatan. Enak itu. Nah kalau laut dibelah terus, kapan ikan kawin? Ekosistem terganggu. Kalau matahari berhenti terus kayak di Ayawan, ya semua porak-poranda. Mujizat itu temporary, mujizat itu fasilitas. Mujizat memang terjadi, tapi buat orang dewasa, hidup tidak mengejar mujizat. Karena dituntun berkat, maka dia akan jadi mujizat buat orang-orang di sekitarnya. Bahkan kadang-kadang mujizat itu seperti hukuman, karena orang double hatinya. Makanya perlu dikasih mujizat. Mesir kurang mujizat apa? Tapi tetap saja daplek. Yudas Iskariot kurang apa? Lihat mujizat tiap hari, dekat dengan sumber mujizat. Yo, Yudas Iskariot kurang apa? Kurang satu, kurang ajar. Ya, coba. Tapi begini, muncul angkatan lain. Kenapa? Karena iman tidak jadi budaya. Makanya tidak mempengaruhi generasi berikutnya. Pernah lihat gak ada anak pendeta, tapi berantakan hidupnya? Oh banyak. Pernah lihat gak ada anak diaken, tapi hidupnya berantakan? Oh banyak. Bisa saja di rumah tidak jadi contoh. Pernah lihat gak suku-suku yang ngakunya Kristen, tapi kemudian begini, perceraian tinggi, bahkan saya lagi nangis, di beberapa suku Kristen perceraian tinggi. Sesuatu yang tidak jadi budaya, nanti agamawi, cuma ada di gedung gereja, tapi tidak dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kok semangat sendiri saya ini? Ayat 11. Coba, ini penting Bapak Ibu. Ini dasar ya Bapak. Kita kalau tidak menang pada titik ini. Nah nanti konklusi saya ini, latih yang tidak kelihatan ini.
dengan cara mempertajam mata rohani. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka menyembah beribadah kepada para Baal. Tahu? Kalau menyembah Baal, berarti mereka ekspresinya kepada kenajisan. Makanya waktu Musa lempar 2 lobak batu itu, tahu bagaimana? Kenapa? Karena Israel itu, terstubuh dengan telanjang di Baal. Makanya betul ya, siapa yang menyembah berhala itu najis di hadapan Tuhan. Karena itu berarti perzinahan. Makanya daerah yang penyembah berhala tinggi, pasti perzinahannya tinggi. Pasti. Kita pikir kalau cuma menyembah Baal biasa, oh ini kenajisan. Karena mendua hati. Ya, saya kalau lihat pria sukses nggak takut akan Tuhan, larinya kemana? Dukun. Larinya kemana? Ya udah, ke nikmatan daging. Udah tidak perlu banyak teori. Ya, oh iya ya. Baik. Lihat ini. Bahkan setelah angkatannya Yosua, aduh, sampai saya berkata Tuhan. Jadi kalau hanya soal karisma orang, pintarnya orang teologi, kalau sampai tidak jadi gaya hidup, itu daya pengaruhnya yang kuat. Ya. Nah sekarang budaya iman itu harus didasarkan yang pertama jelas pada firman Tuhan. Ya, jelas pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kagum dari Abraham, begitu Tuhan suruh dia pergi saja. Itu ketaatan pada firman Tuhan. Kata ketaatan berasal dari kata asli upako, you have to listen and understand. Kamu mendengar tapi memahami karena kamu mempraktekannya. Makanya taat itu harus total. Katakan total. Taat itu harus sukacita. Katakan sukacita. Taat itu jangan separuh. Taat itu segera, taat itu total, taat itu sukacita. Menunda ketaatan itu sama dengan tidak taat. Separuh ketaatan itu sama dengan pemberontakan penuh. Taat itu harus segera, taat itu harus total, taat itu harus sukacita. Jangan melakukan firman Tuhan dengan menggerutu. Mesti sukacita. Saya belajar sukacita. Oh yang gak enak kan? Sukacita. Ya, saya punya teman, ya saudara punya teman ya, semua punya teman. Tapi teman saya ini orang yang, wah, ketaatannya luar biasa. Dia pengusaha. Ya lumayan lah. Tapi yang luar biasa, dia tuh sudah kunci dana sekarang untuk memberkati pendeta pedalaman. Hampir 650 orang per bulan, satu orang hampir antara 500 sampai 1 juta. Dia akan kunci dana di angka 1.000 orang. Nanti kalau dia mati, itu dana tidak bisa diambil oleh keluarga. Itu baru satu titik pelayanan. Pelayanan yang lain, dia ngajakin pendeta pedalaman liburan yang tidak pernah naik pesawat. Betul-betul dalam ini, yang berjam-jam masuknya. Saya sering masuk ke sana. Itu liburan minimal ke Bali. Ini lagi mau planning naik cruise dari Singapura. Ini pendeta-pendeta desa yang tidak pernah tinggal di hotel, yang tidak pernah naik pesawat. Pasang seatbelt saja bingung. Di hotel bintang 5 di Bali. Wih, itu keran air mandi kan otomatis. Mereka tiba-tiba kesemprot air panas. Dia kayak dilawan Tuhan. Ngatur itunya nggak bisa. Saudara tertawa, saudara sudah biasa. Ini banget, makan ya, fine dining di Bali. Gak ada khotbah. Itu setahun bisa sekali, minimal 100 orang. Dengan para pembina kira-kira 20 orang. Itu baru yang kedua. Yang ketiga masih ada lagi. Diadakan mission conference dari pendeta pedalaman 300-an orang. Dibayarin semua. Dipanggil pembicara yang diurapi Tuhan untuk ikut mereka. Ini orang-orang betul-betul pedalaman. Yang Bapak Ibu kalau lihat ya, kadang-kadang bawa kantong keras saya untuk bajunya. Yang bisa berjalan kadang berjam-jam. Itu mereka tertawa bahagia untuk 5 hari. Hari ke-6 nangis lagi karena masuk ke pedalaman. Dia berkata begini, saya itu punya kerinduan cuma satu. Lihat pendeta pedalaman itu tersenyum bahagia di tengah pelayanan yang susah.
Ini kan begini, banyak orang kaya tapi belum tentu punya hati begitu. Saya tanya kenapa? Tuhan suruh ya saya taat baru gitu. Oh ini uangnya Tuhan. Itu Pak lihat itu tiap tahun. Itu baru 3 titik, saya bisa sebutkan lagi titik yang lainnya. Dia survei di daerah tertentu yang butuh apa, kursi butuh apa, dia kirim pakai kontainer. Dan masih banyak. 7 kota dia kasih makan gratis ratusan orang tiap hari. Coba, masih muda, seusia saya. Bukan pendeta lulus SMP. Makanya kan saya tadi katakan, mungkin orang kaya yang lebih dia banyak. Tapi orang yang punya ketaatan pada apa yang Tuhan mau. Kalau saya bilang kamu itu orang gagal loh seluruh dunia. Gagal. Sebenarnya kamu ngomong sama orang gagal, kamu itu gagal miskin. Sementara banyak orang gagal kaya kan. Dia gagal miskin. Ya sekali lagi Pastor Rusli, banyak orang kaya tapi belum tentu kan. Ya gak harus semua kayak dia. Tapi saya lagi berbicara prinsip ketaatannya dia. Udah dia dengar Tuhan ngomong apa dia lakukan. Ya Tuhan disenangkan. Nah iman itu dasarnya pada firman Tuhan. Kenapa? Karena satu-satunya pribadi yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya itu adalah Allah kita. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Itu kan John chapter 1. Jadi kalau saudara mau ketemu Tuhan, ya saudara ketemu firman. Makanya taat sama firman. Saya sedih kalau orang berkata, quote-quote-nya pendeta lebih utama. Udah baca firman, quote pendeta belakangan. Jangan kultuskan pendeta lah. Sorry ya, puji-pujian terhadap pendeta sekarang sudah berlebihan. Bahaya. Tidak perlu kultuskan pendeta. Firman. Hidup dalam firman renungkan. Ya, Abraham itu kan coba, tidak tahu siapa. Begitu dengar suara ini, saking cintanya. Makanya ya, orang itu kalau cinta, akan turuti suara orang yang dia cintai. Misalnya, karena saya cinta istri saya, apa yang dia katakan saya akan turuti. Oh, saya cinta. Loh, orang kalau cinta itu akan turuti suara orang yang kita cintai kan. Ya kan, Bapak Ibu, betul ya? Coba, kita sayang orang. Maka orang itu ngomong apa, kita taati. Oh, kita sayang sama dia. Abraham itu begini, taati suara itu, walaupun dia tidak kenal suara itu. Nah, kultur iman yang kedua didasarkan pada janji Tuhan. Katakan janji. Yang saya tahu janji Tuhan itu pasti murni. Janji Tuhan itu melebihi emas murni. Janji Tuhan itu melebihi madu yang manis. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu kalau berjanji pasti ditepati, tidak mungkin tidak. Dia berkata, Abraham kamu akan jadi bangsa yang besar. Abraham keturunanmu akan mempengaruhi bumi. Percaya itu, Bapak Ibu. Percaya. Mungkin kita lihat anak-anak kita masih biasa. Tapi satu kali, percayalah bahwa dia akan jadi luar biasa di hadapan Tuhan. Oh iya, orang lihat saya puluhan tahun yang lalu, ya ampun, orang desa yang ngileran batu keluarganya, kita gagal usaha kan. 8 bersaudara, papa saya punya anak 8, saya anak nomor 1, 7 adik di bawah saya. Papa saya bankrupt. Saya harus kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Ya nggak apa-apa. Orang kalau lihat saya puluhan tahun yang lalu, siapa yang mau melihat? Tapi ada seorang namanya Wahyu Indroyono. Lihat saya dengan cara berbeda. Ini anak pasti dipakai Tuhan. Beliau sudah meninggal, guru sekolah minggu saya. Beliau nggak pernah pergi kemana-mana. Tapi anak didiknya pergi hampir ke seluruh dunia. Kan dia bisa melihat dengan mata yang berbeda. Makanya dia investasi buat hidup saya. Ngajar saya. Kirim saya ke seminar. Kirim saya kemana? Dia beri saya uang untuk saya belajar. Ya, itu yang saya katakan. Saudara harus didasarkan kultur kita pada janji Tuhan. Ini Tuhan janji. Kita ini sedang tidak hanya sekedar main. Kita ngumpul-ngumpul di sini dengan khotbah bukan sekedar, udahlah karena Kristen daripada apa nambah-nambahin pahala. Enggak. Kita dengar janji Tuhan, kita yakini. Makanya kita sungguh-sungguh taati karena Tuhan yang berjanji. Itu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melebihi Joe Biden, Tuhan yang melebihi Xi Jinping, Tuhan yang melebihi PBB, Tuhan yang melebihi siapapun. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tak terkalahkan, Tuhan yang besar, Tuhan yang janjinya pasti iya dan amin. Ya. Kalau dia misalnya lagi mikir mau ngomong apa lagi, makanya
Orang kok pintar ngomong? Enggak, saya ini enggak pintar ngomong. Tapi percaya pada janji Tuhan. Saya ini tanda ajaib. Lihat saya. Oh ya, saya ngalami siapa Tuhan. Oh iyalah, saya pegang janji Tuhan. Kalau saya cerita hidup saya, wow, gak ada alasan untuk saya ragukan Tuhan. Oh berapa? Oh tekanan, gak gampang. Ya, tapi begini Bapak, nah ini dia masalah. Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang berjanji, itu Tuhan yang tidak kelihatan. Nah ini Bapak. Sementara kita dihadapkan pada semua yang kelihatan. Ya kan? Orang berkata kalau nggak ada berarti nggak ada. Yang ada, nah itu yang kita percaya. Di sekolah-sekolah diajarkan. Kamu jangan percaya Tuhan, oh Tuhan nggak ada, mana Tuhan? Pohon ada, gunung ada, mana Tuhan? Ya kan? Bapak Ibu, Abraham sempat tergoda untuk ada di kultur yang salah. Dia sudah keluar dari Babel, tapi satu kali Sarah istrinya memilih berat ini. Tuhan janji dia harus nunggu keturunan Ishak lahir berapa lama? Lulus sekolah minggu gak ya? Itu pelajaran sekolah minggu itu. Saya lulus sekolah minggu, kumlot lagi. IP-nya 4, makanya layak jadi pendeta bahasa ini ya. Oke, ya ada yang tahu tadi. Abraham menunggu janji Tuhan pada Ishak berapa lama? Kelamaan 90 tahun. 25 tahun. Usia Sarah 90, usia Abraham 100 tahun. Bayangkan. Mana ada kakek nenek yang sudah mati, mati akhirnya. Kok hamil? Bercanda ya, Tuhan itu suka bercanda. Makanya bukan anak daging, ini anak perjanjian. Soalnya kalau lihat nenek-nenek tua, usia 80 sampai hamil, kita bingung. Ya bisa saja, cuma kebangetan yang menghamili, kan begitu aja kan. Maksud saya kan begitu aja. Kasihan nenek 80 tahun masa hamil itu yang menghamili kebangetan banget menurut saya. Ya. Iya dong, kebangetan ya, ya kan. Pak Dita saja setuju dengan saya, kebangetan ya Pak ya. Coba, Sarah hamil di usia, lahirkan Ishak di usia 9. Makanya nama arti Ishak artinya guyu, ketawa. Ya, waktu malaikat beritahu ini, tahun depan Sarah akan hamil, Sarah ketawa. Ompong lagi. Ya kan Tuhan ngomong, Sarah kenapa kamu ketawa? Enggak kok. Aku enggak. Kamu ketawa, makanya kamu tahun depan akan ketawa. Namakan anakmu si ketawa. Kenapa ketawa? Karena tidak mungkin terjadi. Ketawa. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu bikin kita ketawa loh, kan tidak masuk akal. Itu di luar logika manusia. Karena begini, Tuhan itu kerja tanpa referensi. Tuhan kerja tidak perlu meminta pemerintah Australia dulu minta izin. Tuhan tidak perlu meminta pemerintah Indonesia dulu. Tuhan itu kerja tidak perlu minta izin siapapun. Tuhan tidak perlu minta GBI. Kalau di Australia namanya GBI. Ya kan? Dengan ketua sinodenya kakak rohani saya. Ya namanya Pastor Rubin, Adi Abraham, sama-sama Rubin, tapi beda posisi. Ya kan? Ya saya kenal sama Bu yang dekat. Ya, dia tidak perlu minta aras nasional dulu PGI, dia tidak perlu minta sinode GPDI dulu. Ya kalau GPDI di Australia namanya GPDI. Kalau sini kan GPI, ya kan? Ya, jadi tidak perlu. Tuhan itu kerja tanpa referensi. Tuhan tidak perlu minta izin presiden dulu. Tuhan tidak perlu minta izin parlemennya Australia dulu. Tuhan tidak perlu minta izin DPR-nya Indonesia dulu. Tidak perlu. Tuhan itu kalau kerja tanpa referensi, tidak terbatas di luar logika manusia. Dia bekerja saja, wong dia Tuhan kok. Amin. Tuh, iya kan? Coba. Masa Tuhan minta izin Pak Rusti dulu? Abahku Rusti boleh nggak salah? Malah Pak Rusti yang minta izin. Tuhan saya lakukan ini boleh. Nah itu boleh. Masa Tuhan minta izin Rubin? Oh Rubin, saya mau lakukan ini boleh. Siapa saya? Ya kan? Saya ditik begini aja bisa jadi kodok kok.
Rapuh kan kita. Tapi bayangkan, Ishak lagi. Cuman begini, Abraham sempat kena lagi budaya lamanya karena gara-gara istrinya. Ya Abraham mau juga sih. Oh, aku gak ambil. Aku punya ini, Abraham cantik. Namanya Hagar. Ya dasar Abraham. Begitu kan dia mau lah. Ya kan? Hagar cantik lagi. Nah, bayangkan. Nah ini dia. Budaya shortcut. Itu bukan budaya kerajaan. Jalan pintas sokok, main di bawah meja. Itu bukan budayanya Tuhan. Ada anak main di properti datang ke saya di Indonesia. Kalau itu boleh nggak? Saya kasih dulu supaya dapat lokasi bertemu. Salah, nggak boleh. Yang boleh gimana? Kamu doa dulu. Tuhan arahkan ke mana? Begitu Tuhan arahkan ke sana, garap. Nanti setelah garap, izin semua diurus. Kalau kamu sukses, kamu kasih ke mereka, nggak apa-apa. Itu berarti kamu memberkati. Bukan dari awal kamu kasih dulu. Itu bukan budaya kerajaan. Oh begitu ya? Iya benar. Doa dulu, Tuhan mana? Abraham potong kompas. Makanya jadi masalah sampai hari ini. Karena yang lahir bukan anak. Jadi Abraham yang mati lagi sampai 14 tahun. Dia pikir ini dia. Tuhan mau bukan dia. Asik ya, Alkitab itu nulis apa adanya. Makanya Alkitab itu disebut dengan buku yang kebrutalannya kudus, kekudusannya brutal. Brutally honest. Pengkhianatan ditulis, perselingkuhan ditulis, kejahatan ditulis. Terbuka, gak ditutup-tutupin supaya kita belajar karena semua kita punya potensi ke sana. Kita misalnya dulu, Yudas Iskariot itu pencuri. Bisa saja saya seperti Yudas. Ketika saya ke pelayanan cari uang, berarti kan saya kayak Yudas. Tuh, iya, tahu Yudas itu dari suku apa? Yehuda. Mel bentuk mel. Kalau dalam bahasa Yunani selalu ditambahin air S. Makanya kenapa orang menyebut Yesus? Orang jangan menyebut Yesus, ketika Yesua. Loh, kata Yosua itu kan kalau budaya bahasa Yunani ditambahin S, makanya Yesus, Yehuda, Yudas itu bentuk male, bentuk laki-laki selalu akhirannya S. Abraham salah, Pak. Dan ngomong bukan dia. Dia seperti mati. Dia sayang anak ini. Wih, ini ahli warisku. Bukan. Ishak lahir. Tapi saya ingatkan, yang janji ini Tuhan tidak kelihatan. Sementara Babel, Mesir, coba, semuanya materi. Makanya orang kalau ketemu Tuhan, pasti harus ada liturgi dulu, lambang-lambang dulu, oh gedung dulu, oh namanya gedung gereja, oh ada lambang salib, baru bisa menyembah. Enggak kan, harusnya menyembah di kehidupan sehari-hari, di kantor menyembah Tuhan, di masyarakat menyembah, dimanapun sadar Tuhan. Karena memang, makanya Musa tanya, kalau nanti orang Israel tanya, siapa yang nyuruh aku? Katakan ayam dan ayam, aku adalah aku. Tapi aku yang mana? Wah, akunya tidak kelihatan. Sementara Mesir, Babel, semuanya kelihatan, semuanya materi, semuanya gambar, semuanya lambang, semuanya patung, semuanya apa? Sementara Tuhan tidak kelihatan. Makanya kita harus melatih untuk mempercayai tidak kelihatan. Nah, kenapa kita harus berdoa, bersekutu di komsel, saling mengajar, supaya kita melatih mata yang tidak kelihatan ini, melatih yang tidak kelihatan, mata yang kekal ini dilatih, latihan, gak ada yang langsung expert. Makanya betul, saya punya prinsip, dilatih, berlatih, terlatih, melatih, dilatih, berlatih, terlatih, melatih, dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Orang melatih, karena memang terlatih. Kenapa terlatih? Karena berlatih. Kenapa berlatih? Karena mau dilatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih orang dalam firman. Saya bisa melatih anak saya, karena saya terlatih sama firman. Kenapa saya terlatih? Karena saya berlatih. Kenapa saya berlatih? Karena saya dilatih. Dari hal yang kecil-kecil, dilatih terus berlatih. Gak ada yang langsung ahli.
Orang sekolah teologi pun belum tentu terlatih dalam firman. Ditekan sedikit marah, ditekan sedikit sombong, ditekan sedikit bohong, ditekan sedikit responnya salah. Berarti nggak terlatih. Yang ikut karate tahu ya, ada gerakan namanya gerakan kata, komite. Kata itu kan latihan, Bapak. Seperti orang menari. Begitu nanti ditekan, udah jurus langsung keluar tanpa perlu berpikir. Nah itu. Karena sedih, saya sudah selesai. Latihan. Mulai dari rumah latihan. Ya latihan. Ini kan GBI Candle Town ini sudah lama. Ya terlatihlah. Jadi budaya. Dunia kasar kita enggak. Dunia egois kita enggak. Dunia mata duitan kita enggak. Dunia ukurannya materialisme kita enggak. Apalagi di negara yang saudara hadapi ini. Ya, di sistem dunia yang kita hadapi di mana, termasuk di Indonesia. Orang suka tanya, cuma apa berapa? Pelayanan kemana? Kamu top nggak di platform YouTube, Instagram? Oh iya Bapak. Ya, subscribermu berapa? Makanya doanya pendeta sekarang, doa Bapak kami berubah. Bukan berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, tapi berikan pada hari ini viewer yang secukupnya. Bercanda Pastor Rizky. Kalau saya kata, ya, tapi mata kekekalan harus dilatih. Lihatlah di balik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu nyata. Semua yang kelihatan pasti hilang. Makanya Bapak Ibu tahu nggak ciri fana? Ini fana ya. Fana itu yang kelihatan. Tua kuno merosot sakit mati. Tua kuno merosot sakit mati. Saya itu dulu rambutnya banyak ombaknya, sekarang banyak pantainya. Gigi saya mulai goyang-goyang juga. Itu artinya ini. Tua kuno merosot sakit mati. Gedung ini mungkin ya 20 tahun yang lalu keren, mungkin yang 30 tahun yang lalu udah ada kira-kira. Tapi ya sekarang muncul gedung-gedung baru, ya udah kelihatan kuno. Mobil bagus, 5 tahun lagi kuno. Sayangnya orang mengejar yang itu karena dipikir itu mulia. Padahal yang mulia itu yang kekal. Yesus Kristus itu kekal, surga itu kekal, persekutuan orang percaya itu kekal. Nah itu Bapak Ibu. Tapi yang kita berhadapannya dengan semua yang materialis. Ya putuskan kita ada di area mana. Bangun kultur iman. Berarti saya tutup 2 Korintus 4 ayat 18. Kita berdoa. Terima kasih loh mau mendengarkan dari orang desa yang biasa ini ya, dalam kepercayaannya. 2 Korintus 4 ayat 18. Second Corinthians. Oke. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang apa? Tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sementara kok. Yang punya rumah bagus nikmati, tapi jangan sombong. Yang belum punya jangan iri sama yang sudah punya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, kejar yang ini. Makanya ayat yang ke-16, coba maju ke depan boleh, Bapak, boleh, thank you bro. Ayat 16, 16, ya thank you ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Bayangkan, tidak mau tawar walaupun merosot. Bahkan sekarang estetika bagus, ditarik kanan jadi kencang, ditarik kiri, ya celaka. Sudah tarik kanan melorot kiri, ditarik kiri melorot kanan, ditarik dua-duanya melorot semua ya kan itu, pasti melorot lah. Ya, yang suka ke Korea saya curiga, pasti suka nari-nari saya. Oke, ayat 17.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bayangkan itu yang kalau yang bicara Ruby Dong, jangan percaya yang bicara adalah orang yang penderitaannya luar biasa, terapung-apung di tengah laut, bermalam-malam, kemudian dicambuk, keluar masuk penjara, kemudian sering kelaparan, puasa karena terpaksa. Kalau kita kan puasa karena dipaksa. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bayangkan, di tengah penderitaan saja dia tahu ada divine purpose, ada tujuan ilahi. Karena itu matanya mata rohani. Kalau mata jasmani kita takut, mata jasmani terbatas. Oh iyalah, saya hanya melihat tembok ini. Di balik ini saya nggak bisa lihat. Tapi coba kembangkan mata rohani. Ada Tuhan berdaulat, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan penolong kita, ada Tuhan penyembuh kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang lebih besar dari semua apapun, ada Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita, ada Tuhan yang peduli sama kita, ada Tuhan yang selalu peluk kita, ada Tuhan yang selalu memberkati kita, ada Tuhan yang selalu tidak pernah juga mencukupkan yang kita perlukan. Mata uang apa yang kita pakai? Terserah saudara. Dolar, rupiah terbatas, tapi mata uang kerajaan Allah tidak terbatas. Ini pendeta kayaknya salah makan pagi ini. Enggak, saya sehat. Saya sehat, yuk kembangkan. Jadi budaya. Sering kita boleh pakai materi semua. Sering kita nilai orang. Oh, Gucci mahal. Ini biasa. Uniqlo ini biasa. Atau apa? Oh iya, saya pakai Uniqlo. Enggak, yang pakai Gucci terserah, enggak apa-apa, pakai saja. Tapi jangan mengukur kehidupan dari yang begitu. Capek gitu. Capek. Terbatas semuanya. Tuhan tidak terbatas. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari maju ke Tuhan. Kayaknya senang tepuk tangannya sebab saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Boleh lakukan tindakan ini, tangan kanan ditaruh di dada kita, tangan kiri ditaruh di mata kita, sebagai tindakan iman. Karena itulah kekuatan kita. Minta Tuhan mengolesi kita dengan minyak. Seperti Wahyu berkata, beli daripadaku minyak untuk mengolesi matamu, supaya mata kita jadi terbuka. Dua murid yang di jalan Emmaus tidak sadar itu Yesus. Karena matanya ditutupi oleh selubung. Selubung apa yang menutupi mata kita? Kekhawatirankah, keduniawiankah? Mari minta Tuhan mengambil selubung itu. Supaya kita punya mata yang bening, tajam, murni. Melihat siapa Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Buat umatmu yang ada di Campbell Town di tempat ini, hamba berdoa. Yang khawatir, yang penat, yang sekarang sedang terbentur, yang sekarang sedang berat, yang bergumul, yang hampir putus asa, yang kecewa. Hamba berdoa Tuhan, jelikan mata hati kami, mata rohani kami. Urapan Tuhan ada di sini, hadirat-Mu ada di sini. Membukakan mata kami untuk melihat Tuhan besar, Tuhan hebat, Tuhan tak terbatas. Semua yang ada di dunia fana terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba berdoa, biar mata kami terbuka, mata kami disembuhkan, mata kami melihat Tuhan yang besar. Orang terintimidasi karena melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Padahal Tuhan lebih besar dari semua apapun. Mari lihat dia. Yohanes lihat Tuhan. Dia tersungkur dan berkata, betapa hebatnya tata Tuhan, tak terkalahkan. Ya, bujang Elisa melihat malaikat berkemah di sekeliling mereka. Jauh lebih besar yang menyertai kita daripada semua persoalan kita. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Hamba sudah selesai berbicara, tapi firman-Mu akan terus mengingatkan kami, bermeterai di hati kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan. Silakan duduk. Sekali lagi thank you Pastor Rudi dan semua diaken yang ada. God bless you.